Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di hadapan saya ada Wuling REV dengan range 200 km. Banyak perbedaan rupanya nih dengan yang long range alias 300 km. Dan saya akan bahas di video kali ini. Video singkat aja untuk bahas perbedaannya apa aja. Yuk kita kulik di video kali ini. Oke, yang pertama paling jelas kelihatan ini adalah bagian headlampnya ya. Karena headlampnya ini masih bohlam halogen, terlihat lebih sederhana, multi reflektor biasa, dan di bawahnya sih sama lampu sein seperti biasa. Nah, yang menarik lagi di sini nih, begitu saya buka di bagian kap depan ya, bukan kap mesin juga ini. Di sini absen. Di sini tuh kalau yang di long range alias di 300 km itu ada fan ya untuk si fan OBC tadi ya, kalau nggak salah fan OBC untuk mendinginkan proses chargingnya. Karena meskipun sama ya, hanya bisa di charging pakai kelistrikan AC alias bukan DC ataupun fast charging, tapi ternyata untuk standar range ini hanya bisa di charge dengan daya 2200 watt, yang mana memakan waktu selama 8,5 jam. Sedangkan untuk varian long range itu punya opsi cas baterai dengan daya listrik 6600 watt. Alhasil isi ulang bisa dalam 4 jam dari kondisi baterai 20% ke 80%. Sementara untuk cas dengan daya listrik 2200 wattnya bisa sampai 11 jam ya. Maka dari itu karena ada opsi cas baterai dengan daya listrik yang lebih besar, untuk yang long range dilengkapi dengan fan untuk OBC-nya. Terakhir, perbedaan di bagian depan untuk standar range ini adalah absennya lampu TL di bagian depan. Yes, kalau saya bilangnya lampu TL neon ya. Karena membentang dari kiri ke kanan cukup panjang, dan ini akhir-akhir ini menjadi identitas untuk mobil yang futuristik serta seolah-olah datang dari masa depan. Kemudian kita beralih ke bagian samping. Kalau bagian samping masih sama ya, ban masih menggunakan lingkar velg yang sama, motifnya juga sama, ring 12 dibalut ban 145/70. Nah, di bagian atas lampu sein juga masih hadir di batok spion. Yang berbeda ini nih, di bagian handle pintu. Yes, di bagian ini udah nggak ada lagi tombol untuk akses keyless entry-nya ya, karena memang yang 200 km ini tanpa keyless entry. Nah, kemudian yang beda lagi nih, adanya di bagian sini nih. Nggak kelihatan sih ya, tapi yang jelas ini masih drum nih, belum disc brake seperti yang di long range. Saya juga baru perhatiin nih. Kemudian ke bagian belakang ya, nah, modelnya juga masih sama. Kalau sekilas mungkin terlihat nggak ada bedanya, tapi sebenarnya untuk detail lampu belakang ini justru dihadirkan ornamen chrome seperti ini. Jadi ini yang jadi pembeda kalau dari belakang untuk yang 200 km. Kelengkapan lainnya itu kayak kamera mundur itu masih ada ya. Dan ini sensor parking juga masih ada sebagai bawaannya. Nah, akses ke bagasi, tombolnya juga masih sama, masih elektrikal. Jadi nggak diganti knob biasa gitu ya. Dan ya kalau untuk bagasi mah sama aja lah ya. Tempat penyimpanannya memang kecil kalau Wuling REV. Ya, ini untuk commute di dalam kota aja. Untuk akses pelipatannya juga sama. Nah, tuas tarik seperti ini. Nah, yang cukup banyak perbedaannya itu adalah segi interiornya. Kita lihat nih segi interiornya ya. Kita masuk. Mulai dari door trimnya seperti biasa. Yes, kalau bisa dilihat door trim di hadapan kali ini berbeda ya. Pemilihan warnanya aja sih. Yang pertama ini nih. Ini warnanya jadi warna abu-abu karena kalau di long range atau yang 300 itu warnanya hitam. Perpaduannya sama sih ini warna yang abu-abu lebih muda dan warna putih. Ini nih yang agak tricky, bisa kotor. Di bawah juga masih ada side pocket yang cukup panjang karena memang ukuran pintu Wuling REV ini cukup panjang, dan ya masih ada speaker bawaan di sebelah sini. Masuk ke interior, wah joknya kelipet. Nah ini dia ya, untuk yang short range berbedanya itu di bahan pelapis joknya. Kalau yang long range dia pakai kulit, kalau ini pakai fabric. Aduh, lebih enak nih. Nggak bakal bikin basah punggung. Dan bahannya sendiri banyak ornamennya ya, lihat nih. Ini abu-abu tua, abu-abu muda, kemudian di tengah masih ada strip putih ya kan. Stitchingnya biru, waduh, ramai juga ternyata. Untuk akses tuas sendiri sama ya, untuk recline-nya di sini ya, model tuasnya. Dan untuk slidingnya ada di depan seperti biasa. Kita langsung masuk aja ke bagian dalam. Nah, untuk lingkar kemudi sendiri sebenarnya sama nih, modelnya sama, masih lengkap ya. Ada audio steering switch, kemudian di sini ada Bluetooth teleponi. Cuman pemilihan warnanya lagi, balik lagi, ini beda. Kalau ini abu-abu muda, kalau di yang long range itu warnanya jadi hitam gitu.
Kemudian ke bagian kanan, ya ini yang nyata banget ya perbedaannya dengan yang long range ya. Ini hadirnya knop kunci, jadi masih mencolok kunci seperti biasa pada umumnya. nggak keyless seperti yang di long range ya. Kemudian di sini ada headlamp leveling ya, dan di sebelahnya ada dummy tombol ya. Ini hadir TPMS, tapi TPMS-nya itu bekerjanya nggak ada indikator digital tadi ya kalau versi dari SA-nya, tapi ini membaca sudut kemiringan. Jadi kalau udah agak miring dia akan menyala. Artinya ada salah satu ban yang kempes, tapi nggak ada infonya sih menurutnya. Dan di sebelah kanan ini ada dummy tombol. Ini seharusnya sih electric mirror ya. Berarti nggak ada electric mirror kalau untuk yang short range-nya nih. Ngatur dari mana? Langsung dong. Berarti touchscreen lah. Dan ya inilah dia yang sangat kentara perbedaannya. Ini adalah speedometer dari yang short range. Bentuknya sendiri seperti konvensional ya, nggak terlalu futuristik kayak yang long range. Masih ada housing besar nih seperti ini. Oh lihat tuh, housingnya cukup besar. Kalau di bagian handle sama sih, nyalainya masih ke bawah. Jadi sama-sama aja kalau bagian ini. Bagian kiri juga sama. Dan ya saya dikasih kuncinya nih, kuncinya kayak gini. Wow cukup besar ya, dan terasa heavy. Flip key. Ini ada tombol akses untuk unlock pintunya. Terus kemudian lock pintu, dan ini untuk meng-unlock hanya untuk pintu bagasi belakang, tapi bukan power back door ya. Nah, kita coba akses. Oh, udah gitu doang ya. Jadi hanya diputar sekali, artinya nggak ada prosesi yang startup kalau di mobil bensin gitu. Wait, sebentar. Nah, yang beda lagi, semua pengaturan hadirnya di sini, mulai dari radio adanya di sini gitu ya untuk multimedianya, kemudian AC, kita coba AC, ada juga di situ tuh untuk penunjuk indikatornya. Jadi intinya absennya layar di sebelah kiri ini semuanya disatukan, hanya ada di sebelah speedometer ini. Sebenarnya sih satu sisi saya suka ya, artinya terpusat aja, kita nggak perlu lihat kanan kiri, tapi mengurangi rasa futuristiknya aja ya nggak. Dan detailnya ya, ini ada jam, ada tanggal, kemudian ini ada logo standar, kemudian ini ada powernya ya yang terdeliver nanti akan kelihatan, dan ini mode berkendaranya masih ada eco, kemudian ada normal, ada sport standar biasa. Di sini untuk multimedianya ya FM, yang mana kalau saya coba ganti gitu ya, ada mode gantinya nggak ya? Oke, kalau diakses. Maaf, bisa diulang. Oke. Saya tidak mengerti. Saya bingung. Silakan dicoba lagi. Oke, Willy, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Ternyata untuk voice command-nya tetap ada ya, dan tadi dia tiba-tiba bingung gitu aja. Serta yang multimedianya ini ya, yang FM, isinya cuma FM dan AM. Itu aja. Kemudian di sebelah kanannya itu kelihatan ada logo bagasi atau bukan kap mesin, kap depan terbuka. Kemudian ada kilometernya, ada posisi gigi kita, ada range sisa berkendara kita, dan juga ada posisi baterai sudah berapa persen, dan di bawahnya ada odometer. Waduh, terasa lebih singkat ya. Dan di kanan itu ada logo untuk parking brake-nya. Sebentar, kalau kita akses ya. Settingannya ya agak sedikit berbeda tampilannya, jelas karena ini disatukan di sini. Di sini ada energi recovery setting, ada low battery AC limit setting untuk melimitasi AC ya. Nah ini nih, mile resetnya lebih mudah ya di sini ya dibandingkan dengan yang di long range. Saya sempat bingung nyari mile reset di sini. Ini ada brightness ya atau dimmer. Kemudian di sini ada ya recycling untuk energi recovery nih. Kemudian di sini ada low battery ya, limit. Nah di sini ada powernya ya, berapa persen yang keluar. Kemudian di sini ada voltase dan currency-nya, dan di sini ada trip, dan juga ada motor speed-nya. Balik lagi ke awal. Dan terakhir untuk proses pengaktifan motornya ya sama. Yang penting kita tahan remnya sampai ada tulisan ready, dan ini bisa langsung jalan. Bedanya yaitu sistem awalnya aja ya, perlu memasukkan anak kunci di sebelah sini. Dan yang paling berbeda lagi adalah di sisi kirinya nih. Yes, di bagian tengah absen dari multimedia, yang sebenarnya layar menyambung dengan speedometernya kalau yang di 300 km. Nah ini nggak ada deh. Kemudian di bagian bawahnya kisi AC-nya modelnya masih sama. Knop AC-nya pun modelnya masih sama ya. Jadi nggak di downgrade banget. Biasanya kan ada yang downgrade misalkan jadi knop kompor persis gitu ya. Dan di sini masih ada mode berkendara yang bisa kita akses. Kemudian, nah ini sama kayak di setir tadi ya. Pemilihan warnanya aja yang berbeda. Di bagian bawah ini jadi warna abu-abu muda, nggak warna hitam seperti di long range-nya. Sini sama ya, ini tempat penyimpanan yang nggak ada laci tapi malah beginian doang, kecil banget.
Dan ini masih tetap tersedia soket charger ya di bagian bawah serta 2 buah hook seperti ini. Nah, kita bisa menggantungkan belanjaan di bagian tengah sini. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya ada di sini nih, tuas persnelingnya. Ya, entah karena ini yang 200 km ya range-nya, atau karena ini batch 2. Lihat nih, udah nggak ada lagi huruf P, tapi diganti dengan lambang charging gini ya. Jadi posisi parkir ini dianggap posisi charging. Sisanya RND-nya sama aja, dan di bagian sini juga sama. Masih ada untuk power window-nya yang aksesnya kalau di long range suka ketukar dengan electric parking brake-nya gitu, itu suka ketukar saya. Dan ini nih, nggak ada electric parking brake. Apa itu? Kalau ini mah masih ya laki. Masih laki banget ya, tuasnya gede banget lagi nih. Kemudian sisanya di sisi kiri ya, di atas masih ada hand grip yang modelnya fix, dan sun visor ya masih lengkap, ada vanity mirror-nya, nggak ada lampunya juga. Di bagian tengah ini masih sama, akses untuk hazardnya, dan ini lampu kabinnya yang sudah LED. Jadi nggak di downgrade juga. Di sisi kanan sun visor sama aja, ada juga vanity mirror dan belum ada lampunya, serta di sini ada untuk menyelipkan kartu e-tol kita. Itu aja di bagian interior ya. Sisanya sama nih saya lihat. Coba kita tengok ke belakang sedikit ya. Kalau ini karpet sebenarnya katanya akan dapat karpet wuling bawaan ya, yang saya bilang kayak aftermarket tuh. Model yang ketupat gitu, itu nanti akan dipasang katanya sih. Nah nih, untuk jok belakang sama, intinya yang beda hanya di pelapis joknya jadi blue drew atau fabric lah. Dan itu juga masih lengkap, ada Isofix di kanan maupun di kiri. Seat belt juga masih ada, dan di situ ada hand grip serta ya ini kaca wuling belakang yang agak kecil ya. Oke, paling itu aja perbedaan di Wuling REV 200. Oh iya, satu lagi nih. Ini ada posisinya power socket sebelah sini nih. Menarik nih. Lupa soalnya saya di bagian bawah banget ya. Nah, kira-kira itu aja perbedaan antara yang standard range dan long range ya. Nggak hanya urusan baterai ya, cukup banyak ternyata. Dan yang menarik memang dari segi harga. Untuk standard range ini ditawarkan mulai dari 230 jutaan gitu ya. Yang mana harga tersebut ya bisa kita bilang mirip-mirip ke Brio RS gitu ya. Brio RS kan mungkin 220 sekian gitu. Nah, kalian pilih yang mana tuh kira-kira? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau sampai kejadian ya, untuk subsidi mobil listrik nih diketok palu sama pemerintah, wah harganya cuman 100 jutaan aja. Sekian aja videonya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa di klik like, di komen, serta di subscribe. Jangan lupa juga untuk follow sosial media saya yang lain di Instagram dan di TikTok @brodan.id. Sekian aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.